Teman, sekarang kamu merasa berada di titik terendah dalam hidup, seolah-olah dunia berkonspirasi melawan kamu, membuat kamu terjebak dalam sebuah jalan tanpa cahaya sedikit pun yang tampaknya tak pernah berujung. Coba bayangkan ini, kamu sedang berjalan di sebuah jalan yang tampaknya aman, namun tiba-tiba tanah yang tepat di bawah kaki kamu runtuh dan kamu jatuh ke dalam jurang yang cukup dalam. Di dasar jurang semuanya terasa dingin, gelap dan menakutkan. Setiap upaya untuk memanjat terasa sia-sia. Tapi tahukah kamu, di saat-saat tergelap itulah kita seharusnya melakukan rehat untuk introspeksi, evaluasi dan menimbulkan kembali semangat dari nol. Munculkan semangat, kekuatan untuk bangkit, untuk berjuang dan terus maju meskipun semua terasa mustahil. Engine itu ada di dalam dirimu, menunggu untuk ditemukan dan dinyalakan kembali. Teman, saya akan berbagi cerita bukan hanya tentang bagaimana bangkit dari titik terendah, tapi juga memainten kekuatan yang saya yakin kamu tahu. Hanya tinggal mendisiplinkan diri yang selama ini menjadi kelalaian. Buka hati dan pikiran kamu, dan mari kita mulai perjalanan ini. Siap-siap memanjat keluar dari jurang kegelapan dan melangkah menuju masa depan yang lebih cerah. Mari kita mulai. Cara bangkit yang pertama adalah berprasangka baik, berpikir positif. Kenapa Allah meletakkan kamu di titik nol ini lagi? Pasti ada alasan. Mari kita renungkan sejenak. Ini seperti kamu melakukan sebuah perjalanan dari darat di satu tempat ke satu tujuan yang ingin kamu tuju. Namun di tengah perjalanan kamu tertinggal satu barang yang penting. Entah itu handphone, surat berharga, atau apapun yang penting. Dan dengan sangat terpaksa, penuh emosi, kadang menangis, kamu harus putar balik ke rumah untuk mengambil barang itu. Sesampai di rumah, kamu terlintas menonton televisi. Ternyata 1 kilometer di depan kamu tadi terjadi kecelakaan beruntun yang menewaskan puluhan pengendara. Begitu juga dalam kehidupan. Ketika kita merasa kembali ke titik nol, mungkin sebenarnya itu adalah cara Allah memberi kita kesempatan untuk mengevaluasi diri. Mungkin kamu belum siap sepenuhnya dengan bekal, pengalaman, keterampilan, atau mental yang cukup untuk menghadapi tantangan yang ada di depan mata kamu. Allah meletakkan kamu kembali ke titik nol untuk memberi waktu mengevaluasi diri. Apa yang salah, apa yang kurang, dan apa yang perlu diperbaiki. Dengan berprasangka baik dan berpikir positif, kamu mengubah perspektif kamu tentang kegagalan dan kemunduran. Alih-alih melihatnya sebagai hukuman, kamu melihatnya sebagai bentuk kasih sayang Allah yang memberi kamu kesempatan untuk belajar dan tumbuh, mempersiapkan diri dengan lebih baik. Ingatlah teman, setiap ujian adalah pejuang untuk menemukan kekuatan baru di dalam diri kamu. Jadi saat kamu merasa di titik terendah, percayalah bahwa ada alasan yang lebih besar dan lebih baik di balik semua itu. Bersyukurlah atas kesempatan untuk memulai lagi, lebih kuat dan lebih bijaksana. Selanjutnya, cara atau langkah kedua adalah dengan mengevaluasi dan perbaiki niat kita. Ketika berada di titik terendah, gunakan waktu itu untuk merenung dan mengevaluasi niat kamu. Tanyakan pada diri sendiri apa tujuan sebenarnya dari setiap tindakan kamu. Pastikan niat kamu selaras dengan nilai-nilai dan prinsip hidup yang benar. Mungkin jika kamu belum memiliki niat yang kuat untuk menyelesaikan hutang-hutang, sekaranglah saatnya memasang niat untuk mencicilnya sedikit demi sedikit berdasarkan skala prioritas. Niat yang jelas akan memberikan kamu arah dan motivasi untuk bergerak.
Setelah mengevaluasi, perbaiki niat agar kamu lebih murni dan bermakna. Buat daftar prioritas dan fokus pada tanggung jawab yang belum terpenuhi. Dengan niat yang tulus, kamu akan menemukan energi positif dan terus berjuang dan menyelesaikan setiap tugas. Introspeksi diri penting untuk membersihkan niat dari hal-hal negatif seperti ego atau ambisi berlebihan, sehingga setiap langkah yang diambil penuh makna dan membawa keberkahan. Setelah berprasangka baik dan memperbaiki niat, langkah ketiga adalah menambah keyakinan. Keyakinan adalah fondasi yang memberi kekuatan untuk menghadapi setiap tantangan. Perkuat hubungan kamu dengan Allah melalui ibadah yang lebih baik dan konsisten. Ibadah yang tulus dan menambah ketenangan hati dan kekuatan mental, membantu kamu menghadapi masalah setiap rintangannya dengan lebih tegar. Dengan meningkatkan keyakinan, kamu akan lebih percaya diri dan optimis dalam menjalani hidup. Keyakinan yang kuat memberikan landasan yang kokoh saat menghadapi masa sulit, menjadikan kamu lebih tangguh dan tidak mudah menyerah. Terus perbaiki ibadah dan perkuat keyakinan kamu, karena hubungan yang baik dengan Allah akan memberikan kamu energi positif dan keberanian untuk terus maju. Selanjutnya, cara yang keempat adalah berdamai dengan hal-hal yang tidak bisa diubah dan fokus pada apa yang bisa kamu ubah. Salah satu kunci untuk bangkit dari titik terendah adalah berdamai dengan hal-hal yang tidak bisa kamu ubah. Apa itu yang tidak bisa kamu ubah? Yaitu perilaku orang lain, sifat orang lain, dan banyak hal lainnya dari orang lain. Tak perlu pusingkan diri untuk berharap partnermu berubah, karena keberhasilanmu tidak ditentukan oleh mereka, tetapi oleh dirimu sendiri. Fokuslah pada diri sendiri dan apa yang bisa kamu ubah. Dengan menerima bahwa ada hal-hal di luar kendalimu, kamu bisa mengarahkan energi dan usaha pada perubahan diri sendiri. Ini termasuk memperbaiki kebiasaan, meningkatkan keterampilan, dan mengembangkan sikap yang lebih positif. Dengan demikian, kamu akan lebih mampu menghadapi tantangan dengan tenang dan penuh percaya diri, membawa perubahan nyata dalam hidupmu. Selanjutnya, untuk bangkit dari titik terendah penting untuk memiliki rencana yang matang dan disiplin dalam menjalankannya. Mulailah dengan menetapkan tujuan yang jelas dan terukur. Lalu pecah tujuan tersebut menjadi langkah-langkah yang lebih kecil dan terperinci. Gunakan teknik seperti mind mapping untuk memetakan pola pikir dan mengidentifikasi rintangan serta solusi yang potensial. Dengan demikian, rencana yang matang, kamu akan memiliki panduan yang jelas untuk mencapai tujuanmu dan mengatasi hambatan yang mungkin muncul. Selain itu, penting juga untuk menjaga disiplin dalam menjalankan rencana tersebut. Tetaplah konsisten dan fokus pada langkah-langkah yang telah ditetapkan, meskipun terkadang mungkin terasa sulit atau menantang. Manfaatkan waktu dan sumber daya dengan efisien, dan jangan ragu untuk menyesuaikan rencana jika kamu perlukan. Dengan kedisiplinan yang kuat, kamu akan mampu mengatasi setiap rintangan dan melangkah menuju kesuksesan dengan lebih mantap. Selanjutnya, sangat penting untuk kita membuat rencana yang terperinci seperti analogi di awal tadi. Ketika kamu melakukan perjalanan sebelum memutar balik, catatlah setiap titik penting di jurnalmu sebagai bahan ingatan. Tulislah apa saja yang sudah kamu singgahi dan apa yang kamu lewati. Tujuannya adalah agar kamu memiliki referensi yang jelas untuk menghadapi rintangan di masa depan.
Dengan memiliki catatan yang baik, kamu dapat mengingat pelajaran yang telah dipelajari dan menghindari kesalahan yang sama. Hal ini akan membantu kamu berkembang secara pribadi dan profesional. Selain itu, jadilah pembelajar yang aktif dengan selalu mengevaluasi dan merefleksikan pengalamanmu. Pertimbangkan apa yang telah berhasil dan apa yang belum, serta identifikasi area yang perlu diperbaiki. Dengan pendekatan ini, kamu akan terus berkembang dan menjadi lebih siap menghadapi setiap tantangan yang datang. Ingatlah, keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh kesalahan yang kita buat, tapi juga oleh kemampuan kita untuk belajar dan tumbuh dari kesalahan tersebut. Jangan bosan untuk belajar, teman. Selanjutnya kita masuk ke langkah yang ketujuh, yaitu fokus upgrade diri. Ketika kita berbicara tentang pengembangan diri, penting untuk tidak hanya mencari solusi modern, tetapi juga menghargai ajaran yang telah ada sejak lama. Sebagai contoh, tahun 2016 ke atas, popularitas buku tentang peningkatan diri seperti Atomic Habits yang meningkat pesat, yang mengajarkan kita untuk memperbaiki hari demi hari 1%. Namun, kita harus ingat bahwa ajaran-ajaran yang berharga telah diajarkan ribuan tahun yang lalu oleh Rasulullah SAW. Hari ini, tantangannya adalah untuk menjadikan setiap hari lebih baik dari sebelumnya dengan berjuang untuk perbaikan yang berkelanjutan. Penting untuk memperbaharui dengan membaca, belajar, dan mengganti kebiasaan yang tidak produktif dengan yang lebih baik. Teman, saya juga mengajak kamu untuk menyimpan playlist di channel ini, sehingga kamu memiliki sumber inspirasi dan afirmasi positif yang dapat diakses kapanpun diperlukan. Dengan fokus pada pembelajaran berkelanjutan dan perbaikan diri, kita dapat menghadapi setiap hari dengan semangat yang baru dan menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Dan langkah yang ke-8 adalah jangan asal bergaul, pilihlah teman dan saring yang terbaik sebagai pendampingmu menuju garis finish bersama-sama. Ketika berjuang untuk bangkit dari titik terendah, penting untuk memilih teman yang mendukung dan positif, yang siap berjuang sampai garis finish, bahkan yang siap menjadi keluarga sampai mati. Lingkungan sosial kita memiliki dampak besar pada kemajuan dan kesejahteraan kita. Pilihlah teman yang menginspirasi, mendorong, dan memberikan dukungan moral dalam perjalanan menuju garis finish bersama-sama. Temukan orang-orang yang berbagi nilai-nilai yang sama dengan kamu dan mendorong kamu untuk menjadi lebih baik setiap hari. Hindarilah lingkungan yang negatif, toksik, yang hanya akan menghambat kemajuan kamu. Dengan memilih teman yang bijak, kamu akan memiliki dukungan yang kuat untuk menghadapi rintangan dan mencapai tujuan kamu bersama-sama. Terus, cara yang ke-9 adalah fokus ke depan dengan langkah-langkah kecil. Saat berada di perjalanan menuju perubahan dan kemajuan, penting untuk tetap fokus ke depan sambil sesekali melihat ke belakang untuk mengevaluasi capaian-capaian yang sudah kamu raih. Perhatikanlah seberapa jauh kamu telah melangkah dan seberapa banyak pekerjaan yang sudah kamu selesaikan. Ini akan memberi kamu pemahaman yang lebih baik tentang kemajuanmu dan memotivasi kamu untuk terus maju dengan langkah-langkah kecil. Dan yang terakhir adalah sabar. Garis finishmu akan terlihat dan sampai. Dalam menggapai garis finish, kesabaran adalah kunci yang harus digenggam. Saat kamu melangkah maju dalam perjalanan hidup yang baru, kamu mungkin dihadapkan pada berbagai rintangan dan kesulitan yang sangat sulit dari sebelumnya. Namun, pada saat-saat seperti itu, sabarlah yang akan membawa kita melalui masa-masa sulit tersebut.
Dengan mempertahankan ketenangan dan tekad yang kuat, kita dapat terus melangkah maju, meskipun terkadang langkah tersebut terasa sangat lambat. Sabarlah teman, garis finishmu akan terlihat dan kamu akan sampai. Sebagai penutup dari perjalanan kita dalam cara bangkit dari titik terendah, marilah kita ingat bahwa setiap langkah kecil yang kita ambil memiliki arti yang cukup besar. Ketika kita menemui rintangan, biarkanlah kesabaran dan ketekunan menjadi pemandu kita. Ingatlah bahwa garis finish bukanlah akhir dari perjalanan, tetapi awal dari petualangan baru yang menanti lagi nantinya. Ketika kita melihat ke belakang, kita akan menghargai betapa jauhnya kita telah berkembang dan betapa kuatnya kita telah bertahan. Dan saat kita melangkah maju, biarkanlah impian kita menjadi bintang yang menerangi jalan kita, dan keberanian kita menjadi sayap yang membawa kita terbang menuju tujuan. Dalam setiap langkah, mari kita jadikan cinta, keberanian, dan keyakinan sebagai sahabat setia kita. Dan ketika kita mencapai garis finish, mari kita lihat sekeliling dengan bangga, karena kita adalah pembuat sejarah dalam perjalanan hidup kita sendiri. Teruslah bermimpi, teruslah berjuang teman, dan ingatlah, di setiap hati yang penuh semangat ada kekuatan untuk mengubah dunia. Kamu pasti bisa. Selamat mengarungi hidup teman, dengan penuh makna dan penuh keberanian.